untuk membantulah perekonomian kita. Jadi oke teman-teman semua, selamat ketemu kembali di Setelah Pam. Hari ini subscribe me. Kita memberikan umpan kepada sapi kita. Selain itu saya seperti biasa hari Kamis awal pulang. Jadi saya kerja setengah hari tadi. Kita panen hari ini. Kita panen sawit. Ini berondol semua. Karena sudah 3 minggu ya. Sebenarnya sih 2 minggu harus panen. Tapi nggak ada waktu dan kesempatan. Ini 3 minggu, hampir 3 mingguan. Ya 3 mingguan ini berondol nih. Ini berondolnya banyak. Nah, ini buahnya. Nah, ini berserakan semua. Ya, belum kita rapikan. Kita panen dulu. Mungkin hari ini dengan 2 hari ke depan baru selesai ya. Karena lumayan menguras tenaga juga panen ini. Ini ada 4 hektar 2 kaplingnya. Kita harus ekstra benar-benar, mungkin sekitar 3 hari lah kita panen baru selesai. Mungkin seperti biasa besok hari Jumat mungkin ada ipar saya pun pulang nggak kerja, jadi mungkin besok saya minta bantu sama dia untuk menyelesaikan panen ini, karena ada 4 tempat ya, 4 tempat. Nah, ini tempat yang pertama dan ada 3 tempat lagi selain dari ini. Jadi mungkin minta bantu sama mereka karena saya sendiri kewalahan ya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu hari ini, besok baru lanjut panennya. Hari ini bawa sana juga ada ini ya, banyak belum kita kumpul ya. Besok baru kita lanjut lagi, baru setengah di sini. Setumpuk. Nah, besar-besar tandannya. Lumayan. Itu sana satu tumpuk. Jadi betul-betul ekstra benar. Jadi kita istirahat, ini sudah jam 4. Kita berikan pakan untuk ternak dulu. Ini sudah diberikan pakan. Sini ada 3 ekor. Wah, ini lumayan banyak nih satu tumpuk nih. Besok kita pakai gerobak ya, pakai gerobak sorong ataupun pakai motor. Ini besar-besar tantangannya nih. Uish, biasa. Ini kalau kayak gini semua buahnya, alhamdulillah ya. Di sini ada 1 hektar lebih, hampir 2 hektar di sini. Jadi 1 kali panen hampir 2 ton. 1 ton 700 sampai 1 ton 800. Sebanyak hampir 200-an pokok ya. 170 kah berapa itu hari. 1 hektar lebih lah. Kalau 1 hektar kan itu minimal 136 pokok. Kalau tidak silap saya 170 pokok di sini. Jadi 1 hektar lebih. Nggak nyampe 1 kapling ya. Tapi ditambah di sebelah ini itu ada sekitar 100 pokok juga. Berarti kan kurang lebih 1 kapling ya, 2 tempat. Jadi kita masih ada 3 tempat besok. Yang ini 1 tempat ya belum selesai nih. Nah, kita lihat buahnya nih, lumayan, alhamdulillah ya. Jadi selain beternak, kita juga berkebun sawit ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah. Alhamdulillah lebih dari cukup, karena saya pun bekerja juga di luar untuk tambahan, karena zaman sekarang kan
butuh biaya banyak karena anak-anak udah pada sekolah. Dan zaman sekarang nggak ada lagi barang-barang murah, semuanya mahal-mahal. Kalau di Kalimantan ini kita bawa duit 1 juta ke pasar, itu nggak perlu pakai motor lah atau pakai mobil kita ngangkut barang belanjaan, cukup kita jinjin aja ya kalau uang 1 juta. Jadi selain berkebun dan beternak ya harus kita bekerja juga lah untuk tambahan, mumpun kita masih sehat, masih bisa bekerja, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja, ya kita bekerja dulu ya. Namanya hidup kan, kita nggak tahu kapan kita sakit. Jadi kalau ada duit ya alhamdulillah, kita nggak perlu sibuk-sibuk lagi untuk mencari biaya untuk berobat ya. Karena zaman sekarang kan, ataupun dalam hidup ini, mau tua mau muda, namanya sakit kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kita harus persiapkan, apa kata orang, siapkan payung sebelum hujan. Makanya beternak adalah salah satu hobi juga sih ya. Dari dulu saya memang hobi beternak, baik beternak sapi maupun kambing. Cuma kambing ini kalau dipikir-pikir agak cerewet, karena tidak kayak sapi gini diikat kayak gini ya. Kalau sapi hujan panas ya kebal dia, apalagi sapi Bali nih. Tapi kalau kambing kena hujan ya berteriak dia. Jadi kambing ini harus siap kandangnya. Kandangnya pun harus di lantai, karena langsung ke tanah itu kena penyakit ya. Karena pernah juga sih beternak kambing dulu. Cuma itulah namanya kita bekerja sebagai wira swasta ya, kita nggak ada waktu untuk mengurus ternak. Nah, sekarang saya coba beternak sapi, dan orang rumah pun ya sanggup untuk mengurusnya apabila saya bekerja di luar. Jadi setiap 1 minggu itu hari Jumat saya off. Nah, tapi minggu ini boleh katakan nggak bekerja di luar, tapi di rumah harus bekerja manen sawit ya. Tapi ya manen sawit kan di sekitaran sini aja, nggak jauh dari tempat saya. Semuanya di tepi jalan poros. Jadi boleh katakan alhamdulillah terjangkau semua. Lagipun tanah-tanah ini saya beli ya dari awal dulu, tahun 2010 kalau tidak silap saya, awal masuk di sini saya beli tanah-tanah ini dan saya manfaatkan karena saya lihat potensi tanahnya subur. Makanya dulu ini kebun karet di sini nih, kebun karet lokal ya, bukan unggul. Nah, kalau di sebelah jalan sana itu karet unggul punya kita juga sih, itu beli juga. Jadi di tempat ini kiri kanan jalan ini 1 hektar lebih ya, hampir 2 hektar, karena yang di sebelah itu kurang lebih 0,6 ya, 0,6 hektar, nggak sampai 1 hektar itu saya tanamin karet unggul. Karena dulu istri saya minat, katanya mau noreh, ya udah saya tanamin karet unggul. Nah, sebelah sini yang 1 hektar lebih ini saya tanamin sawit. Tapi zaman sekarang di daerah kami ini jarang sudah ada karet. Karet udah ditebang-tebang semua, diganti dengan sawit. Karena karet kan ada musimnya ya. Kalau musim kemarau ya kita noreh ya, tapi kalau musim hujan ya nggak bisa noreh karena kena air, nggak bisa beku dia. Tapi
Kalau sawit kan mau hujan kah, mau panas kah, nggak ada istilah ya kalau sawit. Cuman sawit ini harus biaya ekstra lah kalau bagi saya, karena semua orang bisa menanam sawit, bisa. Jangankan 100.000 pokok pun bisa, semua orang bisa menanam. Cuma kalau hanya ditanam nggak dirawat, ya kan sia-sia juga. Berbuah sih berbuah, tapi nggak sesuai dengan keluasan ataupun luasnya sawit kita ya. Mungkin kita tanam sawit 500 pokok misalnya, mungkin kalau nggak dirawat, nggak diberikan pupuk ya mungkin ya hasilnya paling 1 ton atau 1 ton lebih, jadi kan nggak sesuai. Tapi kalau kita rawat, memberikan, ibarat manusia ini kita berikan makan cukup, ya alhamdulillah hasilnya pun kelihatan. Saya ini berikan pupuk kimia juga sih. Cuma saya berikan pupuk kimia kalau yang di daerah sini ini nggak seberapa. Biasanya kan kalau udah besar gini kurang lebih 2 kilo ya per pokoknya. Tapi sekarang saya kasih 1 kilo. Kita lihat buahnya semua nih, penuh, keliling. Kenapa saya beri 1 kilo? Karena itu tadi, saya selain berkebun sawit, saya beternak. Jadi ternak saya ini kotorannya ini jadi pupuk. Nah, ini kita lihat ini kotoran-kotoran sapi ini jadi pupuk kandang. Jadi kelihatan ini tanah gembur sekali, walaupun nggak tumbuh rumput karena memang di rumputnya dimakan sapi. Tapi kotoran-kotoran sapi ini jadi pupuk. Makanya per pokoknya ini saya hanya memberikan 1 kilo pupuk kimia ya. Nah, itu NPK ya. Saya pakai NPK Ponska dengan Mutiara. Alhamdulillah pupuk Mutiara ini, cuma Mutiara di tempat kami ini mahal ya. Kita lihat pun hasilnya pun lumayan pakai pupuk Mutiara. Wah, ini penuh semua, keliling. Ini udah tinggi nih, kurang lebih 4-5 meter ya tingginya, keliling buahnya nih. Mungkin kalau satu pokok saya sorot kan ya enggak. Nah, buahnya ini kurang lebih tingginya 3 meteran, 2 meter atau 3 meteran. Langsung ke bawah sana tuh, keliling semua buahnya. Nah, lihat buahnya keliling, kurang lebih 3 meteran juga tingginya. Nah, inilah contoh. Banyak orang-orang bilang pelepahnya harus ditinggalkan, nggak boleh dibuang. Makanya saya bilang, kalau sistem saya pernah juga belajar di perkebunan sawit, pelepahnya nggak pengaruh kalau bagi saya, terkecuali masih dari 1 tahun ke 3 tahun, itu masih pengaruh, mungkin stres atau apa. Tapi kalau udah 3 tahun ke atas, 5 tahun ataupun pokoknya 5 tahun ke atas, itu nggak pengaruh bagi saya. Nah, kita lihat sendiri batangnya nih, normal batangnya. Ini turun buah, turun pelepah loh. Kita lihat, nah, turun buah, turun pelepah. Ini batangnya normal semua batangnya punya saya. Nah, bekas saya tadi turun buah, turun pelepah. Nah, kita lihat semuanya merata. Batangnya nggak ada yang mau kecil kayak botol, enggak, rata dia dari bawah besar sampai ke atas rata kan. Ya kalau saya sorot satu pokok ya kan mungkin nggak percaya, ini rata-rata nih ya, bawa sampai ke atas. Nah, merata dia naik ke atas. Makanya saya bilang pelepah nggak pengaruh bagi saya, karena pelepah bukan pupuk ya. Walaupun pelepahnya nggak dibuang sama sekali, hanya diambil buahnya, kalau nggak dipupuk nggak bakalan juga batangnya normal ya. Makanya tergantung pupuk, karena saya pun pernah juga belajar lah di tanaman sawit ini, jadi saya ngerti, agak sedikit banyak ngerti lah, paham. Nah,
ini pokoknya rata saya lihat buahnya nih, keseluruhan buahnya nih keliling semua ya. Tiap pelepah nih ke buahnya kita lihat, batangnya pun lumayan gede. Jadi saya enggak lah. Kalau untuk perawatannya, kalau bagi saya untuk antara sawit dengan sawit itu saya enggak bersihkan. Ini tumpukan gini, ini jadi pupuk nih, jadi pupuk. Ini antara sawit dengan sawit ini saya enggak bersihkan, hanya saya bersihkan ini pas di pohonnya aja, pokoknya aja. Karena saya udah bedakan yang bersih benar, yang enggak ada sama sekali pelepah saya simpan di antaranya, itu enggak seberapa maksimal saya lihat. Rata-rata yang maksimal ini subur ini yang ada pelepah-pelepah ini di antara sawit. Ya mungkin hari ini mungkin agak melenceng sedikit ya ke sawit. Kita kan makanya saya bilang beternak, selain beternak ya berkebun sawit juga. Jadi untuk membantulah perekonomian kita. Jadi kita sebagai petani harus berinovasi lah, jangan fokus hanya satu bidang aja. Selagi mampu, selagi kuat ya kita jepuri semua bidang ya, hanya memerlukan tenaga dan waktu kita, pikiran kita. Karena kalau harapkan ternak semata, kalau hanya ternak seperti ini ya mungkin nggak bisa mengimbangilah perekonomian di tahun 2023-2024 ini, karena semua barang-barang kita mahal ya. Terkecuali kita beternak besar-besaran ya, puluhan ekor ya, saya yakin bisa lah untuk mengimbangi perekonomian. Jadi selain pemerintah membantu kita ya, kita pun harus berinovasi juga sebagai masyarakat ataupun warga. Harusnya kita berpikir juga lah ke depannya gimana caranya untuk mengimbangi perekonomian sekarang ini global agak krisis ini ya. Bukan di Kalimantan aja merasakan, tapi di seluruh Indonesia merasakan ekonomi Indonesia sekarang ini merosot. Ya kalau dibanding dengan tahun 90-an dulu itu boleh katakan agak stabil lah ya. Karena awal mula saya meninggalkan pulau Indonesia, merantau ke negeri jiran kita Malaysia. Itu kalau tidak silap saya dulu tahun 96 itu tukaran ringgit dengan rupiah itu 1 ringgit Malaysia itu tukaran ke rupiah 700 rupiah, belum nyampe 1000 ya. Jadi 1 ringgit Malaysia kita tukarkan ke rupiah itu hanya 700 rupiah, nggak nyampe 1000. Dan barang-barang kita pun di Indonesia pun masih murah-murah ya. Tapi zaman sekarang 2000-an ke atas 1 ringgit Malaysia 3000 lebih ya. Bahkan waktu Soeharto jatuh, seingat saya tahun 98 itu sampai 4000 lebih, 4200 per 1 ringgit. Jadi saya kaget, saya hanya menukar 500 ringgit dapat duit Indonesia itu 2 juta lebih. Kenapa enggak? Karena ekonomi kita memang betul-betul merosot sampai sekarang ini. Dan sekarang ini tukaran ringgit masih tinggi ya, nilai ringgit daripada rupiah. Karena saya lihat bursa saham pun ada, saya lihat itu 3.000 per 1 ringgit itu 3.200 lebih ya, 3.000 lebih lah ya. Jadi makanya saya dibandingkan dari tahun 90-an dulu jauh sekali merosot perekonomian kita. Jadi kita sebagai masyarakat harus berinovasi, mengimbangi
kebijakan-kebijakan pemerintah kita pun harus ngerti juga, karena Indonesia ini kan nggak kecil ya, besar. Jadi pemerintah nggak mungkin ya mau spontan ya untuk menstabilkan semua wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini 1000 pulau ya. Jadi mungkin pulau satu ini distabilkan, ya pulau lain kan menunggu. Jadi kita harus mengimbangi lah, selagi kita mampu sehat ya, mau beternak silahkan beternak, tapi selain beternak, kalau hanya beternak seperti saya ini, kita mengimbangi lah, tanam sawit kah, tanam sayur kah, tanam cabai kah, kan itu kan bisa membantu perekonomian juga. Baik teman-teman, mungkin video kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi dan juga semangat lah untuk teman-teman yang ingin beternak dan berkebun pastinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.